Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Indah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 3.2.15 dengan membaca teks pergi ke pasar melalui PowerPoint. Siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. 4.2.15 dengan membaca teks tentang pergi ke pasar dan mencari informasi secara daring, siswa mampu menuliskan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya. 3.4.5 dengan mengamati video di YouTube, cara membuat montase, siswa mampu menjelaskan teknik membuat montase dengan benar. 4.4.5 setelah mengamati video di YouTube, cara membuat montase, siswa mampu membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif. Ya, kemudian bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mari kita simak cerita di bawah ini. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Ya, kemudian kalian sudah mendengarkan tadi ceritanya pergi ke pasar? Bagaimana tanggapan kalian? Nah, sekarang tugas kelompok ini silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian, membahas tadi tentang teks pergi ke pasar. Pertanyaannya diantaranya adalah apa yang terjadi di lingkungan pasar? Apa yang tadi terjadi? Kemudian mengapa pasar sangat bau? Yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ada nggak dampaknya bagi lingkungan? Ya, nanti kalian diskusikan. Kemudian yang keempat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Tentunya ada kan akibatnya. Yang kelima, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Kemudian pertanyaan yang keenam, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika mereka berada di pasar? Ada nggak hak yang terambil? Ya, kemudian pertanyaan yang ketujuh, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Silakan jelaskan. Kemudian yang kedelapan, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Yang kesembilan, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Oke, kalian pasti tahu ya cara membuang sampah yang baik itu seperti apa ya. Karena di sekolah kita juga sudah disediakan tempat sampah. Malah di sekolah kita itu menyediakan 2 jenis
tempat sampah, yaitu organik dan anorganik. Oke. Kemudian di sini ada peta konsep yang harus kalian isi ya, kalian kerjakan secara mandiri. Ya, setelah tadi tugas kelompok, sekarang tugas mandiri. Kalian berikan contoh cara menjaga lingkungan. Ya, bagaimana cara menjaga lingkungan agar lingkungannya nyaman, bersih, kita merasa nyaman lah ya. Kemudian setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Coba jelaskan 4 contohnya, mulai dari cara yang biasa kamu lakukan di lingkungan kalian masing-masing. Ya. Kemudian di sini amatilah montase berikut. Indah bukan anak-anak? Bagus tidak? Adakah pertanyaan di benak kalian? Ya, sekarang silakan kalian memirsa video yang sudah Ibu siapkan tentang cara membuat bukan anak-anak? Ya, nanti kalian bisa membuatnya secara mandiri ya. Membuat montase dari bahan bekas. Ingat, dari bahan bekas. Kalau ini contoh video yang Ibu ambil itu menggunakan gambar yang di print ya, yang sengaja di-download, dicari, lalu baru digunting. Tapi kalau Bu Guru inginnya kalian memanfaatkan barang atau bahan yang sudah tidak terpakai. Boleh dari koran, majalah dan sebagainya. Kemudian di sini tugas secara kelompok, kalian diskusikan. Tadi bagaimana teknik membuat montase, ya? Kemudian apa saja yang diperlukan untuk diperhatikan saat membuat montase, ya? Silakan kalian diskusikan. Seperti biasa, nanti hasil diskusinya dirangkum oleh salah satu anggota dan difoto lalu dikirim ke WhatsApp group. Kemudian ini tugas terakhir kalian, yaitu buatlah montase yang kreatif dari bahan bekas ya. Ibu ingatkan lagi, membuat montasenya dari bahan bekas ya anak-anak ya. Jadi tidak boleh seperti contoh tadi menggunakan kertas atau gambar yang di print. Oke, terima kasih. Sekarang selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian ya anak-anak ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker apabila hendak keluar, dan tetap rajin belajar.
Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.